Sa. Ya, itu ketemu lagi ya. Itu apa namanya? Tangga. Sore ini temanya tentang tangga. Itu tangga sejarah. Itu banyak sejarah yang kemarin mau saya ceritakan ya. Ketemu lagi dengan saya. Kita mulai ya ceritanya ya. Awas. Aku naik. Teng. Iya. Ciao. Yeah. Oke, kita mulai. Mengapa saya memilih tangga ini untuk saya ceritakan khusus? Karena apa? Karena di samping-sampingnya itu ada itu loh. Iya, banyak kan? Ada itu apa namanya? Ini ada poster. Ini ada piagam. Ini ada poster lagi. Ya, tapi rasanya saya tidak akan bercerita panjang lebar. Biar ada 2 seri ya, satu tangganya. Ini soalnya ceritanya panjang pasti. Kita mulai ya. Gatel hidungku. Kita mulai ya dari ini dulu. Ini apa ini? Ini poster langkah judulnya. Ini poster pantomim Bengkel Mem Theater. Ini pertama kali dulu kami berkarya. Ini sutradaranya, itu ditulis Perangke Gerak. Itu Ari Inyong Dwianto. Pemainnya Ari Inyong, Andi SW, dan Asita. Ya. Ini musiknya Jonte dan Suroso. Lightingnya Damar Wianggo. Wah, terus settingnya Blendong, Pinky Ayako dan Asita. Pimpronya Mbak Indah Sri Wahyu Handayani. Dulu penulis naskahnya saya, tapi dari hasil eksplorasi gitu. Terus itu yang bikin apa namanya? Yang bikin posternya siapa? Ini yang bikin posternya, desainernya siapa? Sekarang orangnya agak sih, tenar gitu. Namanya Bagus Didanto, atau orang biasa dulu mengenal sebagai Sisir Tanah. Ini desainernya dia. Tentara. Terus sponsornya dulu Soli Advertising, Sanggar Garbutala. Terus ini dulu dia menamakan grafis manis. Ini Bob sama si Danto itu. Terus pentasnya di LIP, Lembaga Indonesia Perancis. Sekarang IV ya di Sagan itu. Oke. Dulu ini tahun 2004 tuh pertama kali berdirinya Bengkel Mem Theater. Dulu namanya itu Bengkel Pantomim. Masih pakai nama Bengkel Pantomim kan. Terus kemudian diubah menjadi Bengkel Mem Theater biar lebih luas gitu Mem Theaternya. Tidak main klasik kan. Ini pertama kami tidak main pantomim yang klasik, tetapi kami eksplorasi dan sejumlah langkah-langkah ini eksplorasinya berapa bulan ya? 5 bulanan lebih katanya. Ya waktu itu banyak diperbincangkan bentuk pantomim seperti itu karena agak keluar dari pakem. Ya orang melihat pantomim seperti Septian, Jemek, Marcel, tapi ini beda pantomimnya waktu itu. Bahkan kadang ceritanya tidak linear dan bentuk geraknya, estetika artistiknya itu sangat berbeda, tidak verbal gitu. Kami cenderung ke koreografi ya. Waktu itu Inyong menyutradarinya, jadi tidur, gerakan eksplorasi di jalan gitu. Terus orang-orang kelelahan, fragmen-fragmen ceritanya seperti itu. Wah, panjang kan ceritanya? Tapi nggak apa-apa. Saya waktu itu sangat bangga sekali di usia 23 tahun udah membentuk sebuah grup dan menghasilkan karya bersama gitu. Ya, terus
ini apa ya? Oh iya, saya menceritakan ini berdasarkan poster ya, tidak berdasarkan sejarah saya, tidak berdasarkan sejarah. Tapi ini yang sempat saya selamatkan, yang sempat saya apa namanya? Aduh, tangting tangting terus. Ih, lupa aku tadi mematikan apa namanya? Gak apa-apa ya, ganggu tangting tangting terus. Itu tidak berdasarkan sejarah saya secara linear, tetapi hal-hal yang masih bisa saya selamatkan waktu itu. Soalnya kan pindah-pindah hidup saya dari Niti Prayan ke Niti Puran, terus ke sini, terus ini sempat di gudang gitu. Oke, ini ada lagi ini. Wah, teneng. Ini apa nih? Ini apa sih? Aku malah bingung. Sanggar Terpidana Lem FH UII. Oh, ini sertifikat saya. Ini diberikan kepada Andi Sri Wahyudi. Oh, kalian tahu nggak? Ini itu sertifikat ini waktu itu diserahkan kepada saya. Serahkan kepada saya oleh itu mahasiswa UII. Mahasiswa UII. Dan apa namanya? Tadi ketutupan jari saya ya, nggak apa-apa ya. Ini saya ngasih workshop naskah teater waktu itu. Saya memberikan workshopnya tidak apa namanya, tidak hanya menulis, tetapi ini pakai metode. Waktu itu saya ingat ya, metodenya saya tidak hanya ceramah gitu, tapi bermain. Saya menggunakan alat bola, terus tali, terus benda-benda seputarnya, seperti itu. Nah, musik gitu. Jadi menulis naskah teater itu menurut saya tidak hanya berangkat dari imajinasi saja, tidak berangkat dari cerita saja, atau sekedar mengarang, akan tetapi apa namanya, bisa berangkat dari apa saja, dari musik, dari gambar, dari benda-benda gitu, terus dari kosakata gitu. Jadi bagaimana apa namanya, peserta itu saya berikan banyak kosakata dulu tentang percakapan, dialog, membuat dialog-dialog yang bebas gitu, dengan bola itu saling menyebutkan apa kosakata, terus kalimat gitu, tanya jawab, dengan bola saling lempar itu. Pergi kemana? Ke kebun. Ngapain? Bertemu kekasih. Buat apa? Aku telah lama merindukan dia. Untuk apa rindu? Kamu belum cukup umur, aku tidak bisa menjelaskannya. Bullshit. Seumpamanya seperti itu. Jadi ada apa namanya, kayak improve dialog gitu, yang kemudian dari situ nanti bisa mengalur, bukan mengalir ya, mengalur. Mengalir itu kayak pasrah gitu, tapi mengalur itu kayak ada dari situ nanti ada apa, alur yang terbentuk gitu ya, gitu. Waktu itu seru banget, pesertanya banyak, dan apa namanya ya, mahasiswa. Jadi apa namanya, saya harus juga hati-hati bagaimana mereka agar tidak bosan, tidak boring gitu ya. Harus dengan permainan, terus dengan tali itu saling pegang, terus diurut gitu. Dia sambil itu membuat sinopsis, umpamanya ujungnya itu dipegang, terus apa, dia berjalan sambil bercerita, terus berhenti, terus diteruskan yang lain lagi, Nah, talinya itu membentuk sinopsis itu. Seru. Nah, baru kemudian saya ngisi dengan ceramah, tapi sedikit saja ceramahnya. Baru mereka praktek. Menyenangkan waktu itu ya. Ini di Fakultas Hukum ya, UUI, di Taman Siswa itu ya, Taman Siswa. Di Taman Siswa. Enggak nyangka bisa isi workshop di situ. Jarang-jarang saya ngisi workshop di kampus. Sekarang yang ini. Wah, ini bengkel mem teater. Nah, ini udah bengkel mem teater ini. Ini Asita dan saya. Ini saya jadi cewek nih. Ini Asita jadi cowok. Ya dong.
Ini judulnya kalau nggak salah poster ini judulnya foto ini diambil dari judul Aku Malas Pulang ke Rumah Bengkel Meme Theater. Itu sudah inovatif lagi tuh. Itu waktu itu dapat beasiswa hibah dari Kelola karena inovasi ya. Itu bercerita tentang kota tetapi dari sudut pandang domestik, dari rumah tangga, kehidupan rumah tangga, di mana sang ayah yang itu seorang salesman, ibu rumah tangga dan anak-anaknya nakal-nakal gitu. Settingnya waktu itu hanya sofa itu. Nah di situ titiknya. Jadi pantomime itu tidak hanya semata-mata gerak dan mimik atau gerak yang meniru, tetapi dia memunculkan banyak imaji, memunculkan impresi gitu, dan tidak hanya tergantung pada tubuh dan mimik, tetapi setting itu juga bisa masuk meme karena setting di sini sofa tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk, tapi di sini sebagai halte, sebagai dapur, sebagai ring tinju, banyak sekali. Nah di situ kami mengeksplorasinya. Aku Malas Pulang ke Rumah, di mana rumah menjadi swalayan, terus ibunya udah berbeda, udah ingin berdandan. Jadi budaya konsumerisme itu barang-barang yang ada di kota, di toko-toko tuh berimigrasi, berpindah semuanya ke rumah tangga, dan kelas status sosial tuh udah ada standar-standarnya, seolah-olah masyarakat itu berjalan ke arah industri, berjalan ke arah berjalan ke arah hal yang tidak produktif, berjalan tergantung tren, terus hidup manusia udah dipetakan di situ. Itu waktu itu ya. Dan anak-anak itu pengaruh media televisi, waktu itu masih televisi ya, ikonnya, acuannya. Jadi di situ ada WCW. Jadi anak-anak sudah kayak kerasukan program acara televisi, sebagaimana mungkin kita sekarang tergantungan dengan gadget atau waktu itu seperti itu. Nah ini dipentaskan di mana ini? Substation Theater 16 sampai 17 Januari. 8 The Substation Theater itu di Singapura ya, Singapura waktu itu. Pentasnya di situ. Keren ya. Luar negeri ini ya. Tapi yang berangkat cuma aku, Inyong sama Vicky. Ini potret terakhir dilarang berburu, Rudy Go to School. Kami membawakan 3 nomor waktu itu di sana. Dan 2 hari di Substation Theater itu kerjasama sama komunitas Ban Pelangi dan Sirvan sama Jeng Agnes Kristina ya. Itu sebagai perwujudan idealisme saya juga, bahwa pentas di luar negeri itu tidak harus diundang atau residensi atau itu, tetapi kita bisa memanajemen diri sendiri sekecil apapun bentuknya, dan kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar negeri itu. Singapura ya seperti kalau kita pentas di kota lain gitu, cuman ini di luar negeri, jadi kita harus berburu tiket biar lebih murah, terus menyiapkan keuangan, nyelengi gitu. Jadi tiketnya tuh saya 2-3 bulan sebelumnya saya harus browsing lebih murah gitu. Waktu itu berapa ya? 5 juta PP. 3 orang lah dapat itu ya. Termasuk murah waktu itu. Jadi 1 orang berapa itu? 700 ya. ya sekitar segitu. Dan bagaimana pola kerjasamanya di sana, tiketnya bagaimana pembagiannya. Nah itu di situ kami saling berkomunikasi gitu. Dan sampai sekarang kami masih bersahabat di Facebook, di media sosial, saling tanya. Dan kalau teman-teman sana ke sini Jogja ya waktu itu ya kita ngadain workshop di situ sama Najib. Ya, bertemu banyak seniman di sana waktu itu.
Najib, terus apa ya, apa itu yang kayak cewek itu, udah agak berumur. Ya sama, mereka juga bicara tentang passion, panggilan, bagaimana seni itu sebagai passion juga dan menghasilkan. Waktu itu di tahun 2015 ini ya. Nah itu saya bercita-cita berharap generasi setelah saya pentas di luar negeri itu bukan sesuatu yang sangat diperebutkan atau sampai terjadi intrik-intrikan, tapi ya kita kerjasama saja sama teman-teman yang ada di sana. Atau media sosial udah banyak sekarang, dan ini kemarin mau saya wujudkan lagi ketika saya berkunjung ke Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Saya berusaha tahun 2019 kemarin, saya berusaha berkenalan dengan teman-teman yang ada di sana, terus bagaimana nanti bisa bekerja sama pentas. Tetapi ya itu habis itu pandemi jadi nggak bisa, belum jadi ya. Tapi ini waktu itu masih formasinya masih ada Vicky, ada saya, ada Rinyong, ada Sita, Bengal Mem waktu itu, ada Gigon waktu itu. Tapi sekarang udah one man show, udah solo karir sendiri-sendiri. Vicky punya grup lain juga, Asita sendiri, Inyong sendiri, saya juga. Tapi Bengal Mem Theater saya rawat, saya openi, saya sama Vicky gitu. Jadi kalau ada besok ini mau pentas bulan depan ini, 2000 ya sempat vakum 2 tahun Bengal Mem ini. Eman sih, tapi nggak apa-apa. Itu ya memang prosesnya kayak gitu, ada konflik, ada apa, tapi ya mulai beda ideologi, beda tujuan, terus belum bisa menjamin kesejahteraan biasa dalam kelompok. Tapi sekarang udah nggak tren lagi ya, sistem kelompok itu, berkomunitas. Sasate ibaratnya itu satu orang tuh udah bisa kok mengerjakan sendiri gitu. Gitu. Ini vakum 2 tahun, 2015 terakhir pentas kocak-kacik di Salihara waktu itu. Terus saya mulai bergeliat lagi, mulai menghidupkannya lagi itu 2017 pentas di 3 kota itu, Solo, Sragen, Solo 3. Habis itu terus saya sama Vicky pentas berkarya lagi, pentas karya-karya tunggal, itu sampai Medan, sampai Ambon, sampai Kevamenanu, sampai Kupang, sampai Ambon. Di Ambon itu di beberapa desa di sana. Pentas pantomim seperti Jatilan itu loh, penontonnya mubeng di desa gitu. Wah seru sekali, sama Paman Di, kerjasama juga sama Bengal Seni Imbun, Paman Dias yang dikenalkan oleh Kartini teman saya waktu itu. Terus di Kupang itu sama Ragil Sukriwo, terus sama di Kevamenanu sama itu panitanya Mudika sana, Muda Mudi Katolik sana. Di Ambon itu saya kos, dijadikan anak angkat sama Paman Dias. Paman Dias itu namanya Said Maghribi sebenarnya. Jadi Said dibalik jadi Dias. Itu aku dikerjain waktu itu. Ya di kampung muslim di sana, di saya di Ambon waktu itu sama Vicky. Ya panjang ceritanya tentang Bengal Mem ya. Lain-lain waktu saya ceritakan. Ini poster waktu itu di Singapura. Kami beberapa hari di sana. Produksi pentas produksi, bukan residensi atau pentas undangan, bukan, tapi produksi kerjasama gitu. Menarik sebenarnya, saya sangat senang ya. Saya rasa ini baru cerita 1, 2, 3 ya. Besok ini ada lagi, masih ada lagi banyak ya. Sampai sini dulu ya. Cus, sampai ketemu sore. See you. See you. Salam cerita. Cuduk.